Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah kamu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia. Sinergitas antara kepolisian dan TNI dalam rangka untuk sosialisasi Satgas. Jadi pada kesempatan ini ada sosialisasi dan narasumber di hadapan kita sekalian yang ada, begitu kegiatan ini diikuti dengan segala baik dari LPM hadir, LPM juga penjaga posko, Sas, Babinsa dan Babin Kamtibmas Belum ada. tidak ada. Pemberian diri di wilayah ada. Babinsa dan Babin Kamtibmas. Berlaku mulai kapan? Masih sudah bulan Agustus ini, ya kan? Karena ini posisi sudah berjalan dan baru dipaparkan sekarang. Itu yang bisa ditanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dimulai hari ini setelah kami paparkan akan ada setelah disosialisasikan cara penginputan. Untuk kota digital kita harus mengambil gambar mulai foto dan video. Nah, dalam hal ini Pak Wali sering bicara untuk mengenai hal ini framing ya. Bapak Ibu mungkin tahu framing. Framing itu adalah citra atau kesan yang baik ya. Citra atau kesan yang baik. Jadi secara teoritis framing adalah cara pandang yang digunakan media dalam menyeleksi isu dan berita. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini setiap kegiatan yang ada seperti sekarang ini kita sedang mengambil dokumentasi, itu adalah penting karena kota kita kota Bitung kota digital. Jadi sebelum kita mengambil dokumentasi atau video atau foto, kita harus ingat yang pertama, kita ingat ada UU ITE, yaitu pasal 28 yang berisi setiap orang yang menyebarkan berita bohong atau hoax akan dipidana paling lama 6 tahun adalah 1 miliar. Jadi Bapak Ibu, jika mengambil gambar itu atau video, kalau pribadi atau perorangan kita harus minta izin dulu ya untuk mengambil gambar. Tapi kalau instansi saya rasa tidak mengapa seperti ini ya. Jadi kita mengacu pada UU ITE. Itu penting sekali. Jadi penting sekali dokumentasi, foto atau video. Tetapi semua itu harus diseleksi. Sebelum kita mengirimkan berita itu, laporan itu kita harus seleksi dulu.
Dalam hal ini mungkin Satgas ya harus bertanya kepada Pak Lurah ya, maksudnya atau Pak Lurah tunjuk satu petugas untuk menseleksi lahan ini biar kita menghindar dari UU ITE yang pasal 28 itu. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau begitu terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Ya. Bencana atau COVID yang ada, penyakit wabah atau apapun, perlunya kita mensyukuri itu, karena seperti yang kita bilang, syukurilah segala apa yang ada karena itu adalah yang dikehendaki Tuhan. Tentunya dalam Matius 26 ayat 41 di situ berkata, tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa supaya kita mewaspadai segala yang terjadi untuk menurunkan resiko yang ada. Tentunya setiap bencana itu pasti ada, tetapi bagaimana kita mengelolanya itu supaya menurunkan resiko yang terjadi ke depannya. Tentunya dengan kegiatan mensosialisasi ini suatu upaya kita untuk menurunkan resiko yang terjadi, karena perlunya komunikasi antara instansi yang ada, baik yang ada di TNI, kepolisian, dan instansi vertikal lainnya maupun instansi kesehatan. Tentunya sangat kita berkolaborasi. Dan untuk itu sekian penyampaian saya. Nah, kalau sampai sekarang masih ada sudah ada, tapi kalau kita lihat di situ bukan cuma posko, tapi ada call center serta memberikan informasi. Informasi yang diberikan adalah informasi terkait perkembangan penyebaran COVID, kemudian penyampaian kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, menjaga kemungkinan terjadi ada penularan COVID dengan cara hidup sehat, dengan menjaga kesehatan lingkungan itu penting. Apalagi ketua satuan tugas COVID itulah lurah setempat. Jadi lurah bisa mengedukasi kepada masyarakat bagaimana supaya tugas saudara-saudara sebagai Satgas COVID ini tetap berlanjut untuk bencana yang disebut ada dua, bencana alam dan non alam. Non alam ini adalah bencana yang tidak ada di gejala. Kalau sama dengan bencana alam itu kalau sama tanah goyang, kemudian kalau hujan deras itu akibat apa? Banjir, ya kan? Jadi itu bencana alam yang sebenarnya penyebabnya terlihat. Kalau semacam ini, ya, ada yang tanpa gejala, ada gejala, dan memang tiba-tiba memang penularannya sangat cepat. Nah, laporan kita, informasi yang kita sampaikan jangan juga membuat masyarakat menyesal. Jadi yang terus kita lihat. Kemudian, tadi sudah dijelaskan juga melakukan rahasia sweeping yang terus dijadwal pada setiap hari dengan sekarang. SK per tanggal 28 Mei 2021, pembentukannya tanggal 7 April 2021 di BPU Sarudaya. Saya sudah hadir ikut bersama-sama sampai dengan saat ini. SK sudah terbit per Februari 2022 yang terbaru. Jadi baru kesempatan inilah kami diadakan untuk acara sosialisasi kepada teman-teman Satgas COVID, saudara-saudaraku yang berjuang di waktu saat masih rame-ramenya COVID ini. Orang ke garda terdepan ini anggota Satgas COVID terbilang pantang mundur. Jadi mari orang bekerja sama bersama-sama dari aparat kelurahan, yang tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Yaitu hasil keputusan ketua adalah lurah setempat supaya dapat berjalan koordinasinya antara kepala RT, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat bersama Satgas COVID. Selanjutnya kita poin B, mengkomplikasi hasil pengumpulan
bila dari satuan tugas dan bencana lainnya terkait warga, pengamanan sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima. Poin di sini saya mau bertanya, apakah anggota Satgas Covid ini sudah mengikuti program pemerintah divaksin minimal vaksin kedua? Sudah semua sampai di booster? Sangat baik, terima kasih banyak atas partisipasinya. Seluruh para warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan dari pengamanan sosial pemerintah seperti pada karya rumah Elisa atau kelurahan dan sebagainya. Sudah tekan laporan kegiatan harian. Nah, sekarang di sini ada tanggal kegiatan. Jadi di mana teman-teman Satgas melakukan kegiatan, tanggalnya nanti diisi. Ya, contoh kita buat tanggal hari ini. Ini kegiatan sosialisasi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Langsung aja Bapak Ibu ya, mengingat waktu, kita datang ke bagian multimedia ya, untuk Bapak Ibu Satgas ya. Perlu sekali multimedia, artinya pengambilan gambar ya, pengambilan gambar atau dokumentasi. Jadi ini Kota Bitung kota digital, jadi semua harus punya HP Android, benar? Semua punya ya, punya. Jadi dalam pengambilan gambar ini kita melihat pada UU ITE, tahu ya? Jadi undang-undang ini, UU ITE ini, undang-undang UU ITE ini artinya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Ini ada pasal 28 di mana isi pasal 28, jadi ini ada ya. Pasal 28, setiap orang yang menyebarkan berita bohong atau hoax akan dipidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar. Jadi Bapak Ibu ya, di samping kita kota digital, kita juga harus melihat pada pasal 8 ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau ambil gambar, untuk mengambil gambar foto atau video, kalau pribadi itu minta izin dulu sama yang bersangkutan ya. Nanti takut ada tuntutan. Tapi kalau instansi, saya rasa boleh, atau umum ya, boleh ya. Itu perlu diingat karena ada itunya ya. Terus dalam pengambilan gambar ya, jadi setiap kegiatan Satgas perlu sekali harus didokumentasi. Saya rasa Lurah sudah kasih tahu ya, Ibu Camat, berupa gambar dan video seperti itu. Jadi ingat, kita harus menghindari pasal 28 ini ya, nggak ada berita bohong, seleksi. Jadi artinya setelah kita mengambil gambar, nah ini video atau laporan ini akan dikirimkan,
kita harus bertanya pada lurah atau yang ditunjuk, lurah yang menunjuk siapa yang akan menyeleksi kita punya dokumentasi ini. Seperti itu ya Pak Lurah ya. Ya, biar kita hindar dari pasal 28 ini. Oke, kalau begitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan mengenai ini, ingat waktu. Bagaimana? Saya rasa semua udah tahu ya. Jadi intinya pengambilan gambar, tolong minta pengambilan gambar ini harus pengambilan gambar atau video setelah laporan selesai, kita harus tanyakan kepada lurah atau siapa yang lurah tunjuk, seperti itu ya Ibu Camat ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, Satgas COVID bukan cuma sekedar Satgas COVID, tapi juga bencana lain. Jadi bukan cuma Satgas COVID, bencana lainnya juga jadi tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu di tim Satgas Kelurahan. Pentingnya tim Satgas Kelurahan, kita mau kita mau cerita singkat mengenai pengalaman. Jadi Bapak perlu ketahui, termasuk juga salah satu aktivis kebencanaan di Kota Bitung maupun di Sulawesi Utara. Karena kebencanaan itu rasanya hobi, kita hobi dari zaman dulu masih muda sampai sekarang itu kita hobi untuk memberikan diri di kegiatan-kegiatan berhubungan dengan kebencanaan. Beberapa 5 tahun terakhir memang agak sibuk karena fokus di pekerjaan lain. Lebih tua jadi berpikir dari mesti mencari. Kalau sebelumnya memang ya ada di periode di mana seorang perangkat yang penting berhubungan dengan bencana. Sosialisasikan sebelum oleh Pak narasumber lainnya yang memang para ahli, dan dalam hal ini tentunya kita harus terus berkolaborasi tentunya dengan instansi-instansi yang ada seperti BPBD maupun instansi kesehatan yang terdekat. Dan untuk tindak pencegahannya memang perlu untuk komunikasi, itu sangat penting. Tentunya kita harus berkomunikasi secara pada keluarga-keluarga dan tetangga-tetangga. Keluarga-keluarga terdekat dulu supaya mereka dapat mensosialisasikannya kembali berulang-ulang untuk berwaspada. Tentunya jika memang harus dipersiapkan itu di rumah, baik nomor kontak komunikasi itu sangat penting, nomor kontak BPBD, TNI, Polri atau apapun yang memang instansi untuk bergotong royong dalam menghadapi bencana ini, baik COVID dan bencana lainnya. Tentunya orang dibentuk supaya menjadi garda terdepan, dan dalam hal ini untuk keagamaan tentunya kita perlu berdoa dan berjaga-jaga.